Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis Trent Alexander-Arnold. Arnold adalah pemain yang mengisi pos fullback kanan, pos yang bisa dibilang kontribusinya kurang menonjol untuk penyerangan dibanding pos-pos lain yang jelas lebih ke depan. Namun Arnold mematahkan anggapan itu. Di 3 dalam 4 musim terakhir, asisnya per musim menembus 2 digit. Di musim ini hingga pekan ke-34 asisnya sudah 12. Torehan ini sudah melebihi dalam tanda kutip playmaker tim-tim lainnya. Kita akan bahas kenapa Arnold bisa disebut juga playmaker. Jika merujuk pada posisi, maka playmaker identik dengan posisi nomor 10. Namun jika merujuk pada arti peran, playmaker adalah pemain yang terlibat dalam permainan terutama fase menyerang. Itulah kenapa asis identik dengan playmaker. Atas dasar ini, Trent Alexander-Arnold oleh Michael Cox disebut sebagai playmaker. Hal ini juga yang mendasari Klopp dalam pemilihan gelandang. Gak ada yang memainkan playmaker khas nomor 10. Gelandangnya tipe fisikal atau petarung semua. Hanya Thiago mungkin yang bisa dibilang paling mendekati playmaker. Itu pun menit bermain dan asisnya masih kalah dengan Arnold. Dari posisi yang naturalnya di sayap kanan pun, Arnold diberi lisensi untuk ke tengah. Hal ini juga lantaran pemain bernomor punggung 66 ini, posisi aslinya di akademi adalah pemain tengah. Yap, kita akan sering melihat Arnold bergerak sedikit ke tengah dari sayap, atau disebut half space. Dari half space inilah Arnold kerap mengirim umpan-umpan ke kotak. Gak hanya crossing layaknya fullback biasa, Arnold juga melakukan umpan chip, umpan terobosan, umpan tarik atau cutback. Inilah kenapa Arnold layak disebut playmaker lantaran melakukan tugas-tugas seorang playmaker tadi. Arnold juga punya kemampuan penetrasi ke kotak penalti. Mekanisme ini ditunjang dengan sistem Klopp yang cair. Pemain boleh keluar dari posisinya asalkan masih dalam koridor untuk menjaga shape atau struktur. Seperti di klip ini, sudah ada pemain di sayap, maka Arnold masuk ke tengah lantaran juga nggak ada pemain yang okupansi ruang tersebut. Salah satu hal menarik dari kemampuan Arnold untuk bermain di tengah ini adalah dia pernah dimainkan oleh Southgate di timnas Inggris pada posisi nomor 6 atau gelandang. Meskipun taktik ini dikritik oleh Jurgen Klopp. Namun, apakah Arnold gak punya kelemahan? Well, lantaran sering terlibat dalam fase serangan, pos dari Arnold kerap terekspos. Terlebih, dia kurang aware dalam menjaga ruangnya. Ini adalah konsekuensi yang dipilih Klopp dengan memainkan Arnold. Namun, manajer asal Jerman tersebut pernah menantang siapapun yang bilang Arnold gak bisa bertahan. Namun dilihat dari statistik, dari sisi duel perebutan bola pun Arnold bukanlah tipikal ball winner atau defensive fullback. Statistik ini membandingkan Alexander-Arnold dengan para fullback di 5 liga top Eropa lainnya. Terlihat sangat jelas aspek defendingnya banyak yang kalah dari back-back lain. Hanya intercept yang tinggi. Ini menandakan juga kemampuan reading the game atau membaca pertandingan juga digunakannya dalam bertahan. Namun aspek-aspek lain seperti press, tackle, blok sampai duel udara, Alexander-Arnold masih kalah jika dibandingkan fullback lainnya. Lalu apakah taktik atau peran seperti ini termasuk baru? Well, sebetulnya enggak. Kita sebelumnya sudah pernah mendengar nama Lam di tangan Pep, lalu Dani Alves juga. Mereka punya kemampuan bermain ke tengah sehingga role Alexander-Arnold ini bukanlah hal baru. Namun yang membedakan adalah levelnya, baik dalam menyerang maupun bertahan. Jadi eksekusinya yang membedakan meski role-nya sama. Belakangan, role seperti ini juga diadopsi banyak tim. Namun balik lagi, adakah yang bisa mengintegrasikan pemain dan sistem sebaik Klopp dengan Trent Alexander-Arnold-nya? Mungkin dari aksi bertahan akan muncul banyak nama yang lebih baik. Namun apakah ada yang bisa menyaingi jumlah asis Trent Alexander-Arnold? Inilah kenapa Ruang Taktik setuju Trent Alexander-Arnold disebut fullback rasa playmaker.